mengenai tata kelola pembangunan desa cerdas. Jadi tata kelola pembangunan desa cerdas itu nanti ada 3 sub. Ya, maka saya pindah dulu. Yang pertama, perencanaan pembangunan berbasis data. Kita akan mencoba eksplor tentang perencanaan berbasis data. Yang kedua, tentang pemanfaatan data desa untuk perencanaan pembangunan. Jadi modul 1 berbicara tentang konsep, maka modul 2 berbicara tentang pelaksanaannya. Itu garis lurusnya seperti itu. Jadi kita sudah berbicara konsep, sekarang kita bicara tentang pelaksanaannya. Alam yang indah, penduduk yang ramah, serta udara yang masih segar. Itu sedikit ingatan kita tentang desa-desa di Indonesia. Namun, di balik keindahan alam di desa, ada banyak pekerjaan rumah tangga pemerintah yang harus dilakukan untuk membangun desa menjadi pedoman pembangunan dalam jangka waktu yang ditentukan. Rencana pembangunan desa tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dalam pelayanan publik, ekonomi, kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Perencanaan desa memiliki prinsip antara lain: 1. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan. 2. Orientasi pada tujuan praktis dan strategis. 3. Keberlanjutan. 4. Informasi desa dari masyarakat. 5. Partisipatif dan demokratis. 6. Pemberdayaan dan kaderisasi. 7. Berbasis kekuatan. 8. Keswadayaan. 9. Keterbukaan dan pertanggungjawaban. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, diperlukan kerja keras dan gotong royong antar warga dan pemerintahnya. Setelah peraturan dan tata kelola sudah disiapkan, perencanaan yang matang sangat dibutuhkan. Mekanisme perencanaan desa dibuat berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga dengan elemen peraturan desa. Pertama, terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Kedua, terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Sementara itu, dalam merencanakan pembangunan desa, tentu tak lepas dari pengawasan. Masyarakat dituntut untuk selalu mengawasi perkembangan yang ada, bekerja sama dengan pemerintah desa serta BPD. Bupati, wali kota dari desa-desa yang ada wajib melakukan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Para bupati dan wali kota juga harus mempelajari, merespon tindakan yang ada, dan mengevaluasi serta membimbing para aparat desa. Bila terjadi masalah, pemecahan dilakukan berdasarkan kearifan lokal dan musyawarah desa. Hasil kesepakatan kemudian dituangkan dalam berita acara musyawarah desa. Ayo wujudkan desa yang harmonis, maju, sejahtera, dan bermartabat dengan perencanaan yang baik dan benar sesuai Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Desa sejahtera, cermin kesejahteraan bangsa. Tentang aset desa, kemudian ada Prodeskel tentang profil desa. Jadi banyak sekali aplikasinya desa ini. Ada SIK, data tentang kemiskinan desa. Kemudian ada SIAP, register penduduk. Jadi nanti ada juga dari Pemda, ada administrasi kependudukan, Admindo. Sekarang sudah menggunakan konsep online. Ada SID di desa, Sistem Informasi Desa.
ada pajak online, ada SPPT online. Banyak sekali aplikasinya. Perangkat desanya paling ada satu yang mengerti. Karena kalau kita dari DPMD minta data tentang profil desa, akhir tahun baru muncul. Padahal tinggal diupdate. Tolong bantu. Padahal tinggal diupdate. Misalnya ternaknya mati 10, ternaknya dijual 5. Berapa kurangnya? 15. Tinggal diganti 15. Di update-nya susah sekali di desa. Bantu nih tolong. Kemudian SID ini Kemendes punya, maka masuklah ke SID desa. Sangat cepat untuk mengetahui potensi desanya. Tetapi kekhawatiran kami di Pemda saya saja SID belum berjalan dengan maksimal. Satu persoalan Bapak Ibu sekalian, karena di tingkat desa operator dari aplikasi yang sederet ini itu biasanya hanya satu orang. Sebenarnya teman-teman dari Abdesi sudah bertanya tentang ini. Pak Menteri, bisa nggak kita rubah perangkat desa saya ini? Kenapa ditanya seperti itu? Karena perangkat desa ini ditunjuk sebelum Undang-Undang 6 tahun 2014. Keluar Permendagri-nya tidak boleh diberhentikan. Sementara kita sudah masuk ke era digital. Ada yang bisanya hanya menulis, ada yang biasanya cuma mengantar surat. Bayangkan ini perangkat desa. Kita mau melakukan percepatan sangat sulit. Maka dibentuklah pendamping desa, dibentuklah duta digital untuk percepatan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi musyawarah menjadi salah satu tahapan yang penting dalam proses pengambilan keputusan di desa. Proses musyawarah mengakomodir banyak kepentingan masyarakat yang dirasa menyulitkan dalam menentukan prioritas perencanaan desa karena adanya kepentingan dari setiap masyarakat desa. Data desa memberikan gambaran dan justifikasi keadaan desa yang akan sangat membantu dalam memastikan perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan desa, bukan keinginan segelintir masyarakat desa. iya, terima kasih. Langsung saja, kami butuh ini, kami butuh ini. Begitu di lapangan ya. Bapak Ibu pernah ikut nggak? Izin Pak. Iya. Jadi kalau berdasarkan apa yang Bapak sampaikan, ini yang saya lihat. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kepala desa punya kepentingan, BPD punya kepentingan, perangkat desa punya kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat punya kepentingan. Kalau tidak dibantu dengan data yang benar, prioritas seperti nanti ada beberapa video tentang prioritas desa, itu desa tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menerima saja. Kemudian masyarakatnya menerima apa kucuran dari dana desa. Sehingga mereka yang tidak mendapat kucuran ribut-ribut. Sehingga kita salah. Dari Duta Digital membantu. Karena terus terang data yang sudah disiapkan itu seringkali tidak digunakan. Ada SID diisi saja, tidak digunakan. Maka ruang komunitas digital itu sangat dibutuhkan di tingkat
desa. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekumpulan data yang akan berbicara manakala Bapak Ibu melakukan analisis, dibuatkan kesimpulan, menjadi dia pengetahuan, dia dihikmat, dan kemudian dia menjadi suatu hal yang membuat kita bisa mengambil suatu kebijakan. Tentunya di beberapa desa, contoh kasus banyak sekali di beberapa desa, bagaimana desa itu maju karena dia tahu potensinya, kemudian potensi itu betul-betul dia bangun dan desa itu maju. Ada contoh di Jogja, contoh yang baik untuk direplikasi itu desa Pongok. Nanti. Jadi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu kerjakan sekarang potret desanya. Potret desanya seperti apa? Kemudian buat ruang komunitas digital seperti yang didiskusikan tadi. Baru akan mengangkat apa? Kalau Bapak Ibu diundang dalam Musrembang Des, nanti mau ngomong apa di sana? Ya. Diundang juga bingung nanti. Sebagai apa? Hah? Sebagai Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang pulang, nanti pulang dari sini, minta RPJM desanya seperti yang sudah diharapkan oleh panitia. Bapak Ibu bawa RKP desanya diminta. Bapak Ibu harus selalu main ke kantor desa. Mana SID desa itu, saya ingin lihat. Mana profil desa itu, saya ingin lihat. Kemudian lihat potensinya, seperti apa potensi desa. Jangan Bapak Ibu diam di rumah. Kalau Bapak Ibu diam di rumah, tidak ada yang Bapak Ibu bisa lakukan. Koordinasi terus-menerus dengan perangkat desa, dengan sekdes, dan kemudian Bapak Ibu bisa melakukan serangkaian dengan komunikasi. Kalau Bapak Ibu tidak pernah komunikasi dengan pemerintah desa, tidak ada Bapak Ibu akan bisa kerjakan. Jadi setiap saat Bapak Ibu harus ke sana. Lihat apa saya bisa bantu, tentu dengan komunikasi dulu, baru kemudian oh ini SID-nya Pak, kalau dilihat. Ujuk-ujuk Bapak Ibu datang, mana itu, mana itu. Bahkan diusir kita. Terus kamu mau apa? Datang ke sini tanpa kulon nuwun, permisi, langsung datang, langsung minta semuanya. Tidak akan dikasih. Rajinlah ke pemerintah desa, kemudian lakukan komunikasi verbal, buka ruang komunitas digital. Seperti apa? Karena yang Bapak Ibu lakukan adalah pendekatan dengan masyarakat dan komunitas ruang digital daerah ke desa. Kalau di pusat itu sudah ditentukan oleh Kemendes dan Pemkab. Kalau di daerah ditentukan 10% dari APBD. Jadi 10%-nya Bapak Ibu diberikan kepada desa. Kemudian hal yang kita perlu lakukan karena ada visi dan misi kepala desa dalam RPJMD, maka sangat butuh perhatian kita terhadap apa yang sudah dilakukan. Misalnya ini pada tahun kedua atau ketiga, perlu dilihat apa-apa yang belum bisa dituntaskan. Maka Bapak Ibu sekalian perlu ada pencermatan ulang terhadap RPJM. Kemudian penyusunan RKP desa ini perlu sekali dilakukan. Musyawarah desa, pembahasan tentang penetapan KPDes, kemudian musyawarah DPD penetapan Perdes RKP desa. Tadi diulang-ulang kembali bahwa jangan lupa bahwa RKP desa itu kalau sudah ditetapkan oleh BPD bersama kepala desa itu
tidak ada ruang lagi bagi kita untuk memasukkan perencanaan lebih lanjut. Maka ada ruang pada saat APBD perubahan, tidak perlu masuk ke RKP. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Pak, ada tambahan. Ada pertanyaan. Oh silakan. Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan kepala desa. Apa yang disampaikan oleh Mas siapa? Mas Sadam. Mas Sadam itu memang priorisasinya sudah seperti itu sekarang. Kita mau masukkan rencana kita. Ini sebenarnya kita masih punya waktu 2023. Nanti Bapak Ibu lebih paham daripada saya. Saya kurang paham tentang IT karena generasi milenial tentu lebih paham tentang. Kalau di Kemendes PDT itu bisa dibuka datanya seperti itu. Ya. Pak, asarnya jam 14.59. Iya. Kalau mau dimajuin tapi tetap 15 menit saja karena nanti kita tetap ada jadwal sampai 17.45. Iya, bantu. Udah yakin itu. Supaya nanti yang presentasikan langsung ketua aja dan diskusi. Benar. Mas, oh berarti ya kalau berarti Jadi kalau BUMDes yang jadi penanggung. nggak bisa. Seperti yang masyarakat. Nah, berarti yang menyalurkan. Iya, tapi Sebenarnya problem saya. Itu hanya perwakilan. iya, namanya bukan pengepul. Walaupun berbicara. Oke, kita menunggu penjelasan dari Kementan dulu, Kementerian Pertanian. Dari Anak milenial loh ini. Pak Alun Lasim Limpo. Yasin Limpo. Gitu aja, sebenarnya dibahas aja. Ini Ya, Sarul Yasin Limpo. Lanjutkan. Ada lagi? Ya, masih ada waktu 5 menit lagi. Ya, Kalau bentuk anak saya sering aja. Bener aja. Dikasih waktu maksimal. Dua yang kita namakan sebagai kelompok terkece mungkin di kelas D ya. Susu apa? Oh ya, Sukabumi Sulawesi. Susu Ultra. Baik, karena waktu mohon fokus ya. Sebenarnya kita juga tahu Bapak Ibu sekalian tadi yang diajukan oleh kepala desanya, dia punya potensi air yang luar biasa. Maka kita harus melihat potensinya apa saja. Di desa sekarang ini kebanyakan desa, mohon maaf, banyak yang menunggu kucuran anggaran saja, menggali potensi desanya yang belum maksimal. Jadi Bapak Ibu, kita perlu melakukan pemetaan di mana kita masuk nanti. Kita akan masuk pada, karena ini APBD perubahan yang kita masuk, maka tidak ada ruang bagi kita di sini. Tunggu APBD perubahan, kita akan masuk Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan program dari Bapak Ibu tentang bagaimana memajukan ruang komunitas, bagaimana mengusulkan program-program ke desa dapat diintervensi oleh kepala desa. Satu hal, silakan Mas. Satu hal bahwa kami dari Pemda, semua yang menjadi penyaji di materi 2 ini akan men-stressing ke desa untuk membantu teman-teman duta digital karena mereka sudah menaikkan kontrak untuk melakukan kegiatan di desa. Jadi mohon Bapak Ibu juga bekerja sama dan sering-seringlah berkunjung ke DPRD untuk berkoordinasi dan kemudian diingatkan agar desa, semua desa karena sudah menandatangani kontrak ada anggaran untuk desa cerdas.
Di kami ada semua. Ada 10 desa di Kabupaten Sumbawa dan semua menganggarkan 5 juta rupiah untuk desa cerdas. Hanya 5 juta. Kegiatannya apa? Kami tidak ada, kita suruh untuk meletakkan anggaran. Siapa tahu teman-teman kita membutuhkan itu. Kemudian nanti duta juga akan diberikan anggaran oleh Kemendes kolaborasi dengan desa seperti itu. Artinya itu untuk mendukung kegiatan duta. Jadi untuk kegiatan-kegiatan usulan yang dilahirkan dari dua komunitas itu masuk pada APBDes tahun 2023. Perubahan, ya. Tadi sedikit. Kecamatan Labangka, Desa Sukadamai. Peraturan desanya, kalau ada pernikahan dini wajib membayar 2 juta rupiah. Pernikahan dini wajib bayar 2 juta rupiah. Jadi karena masyarakatnya dari Perdes itu pernikahan dini yang dari 18 orang per tahun itu turun menjadi 5 orang saja. Itu pun masih ada yang melanggar. Dan warga masyarakat taat membayar. Ya membayar. Itu lantaran mohon maaf pergaulan akibat dari internet. Satu pohon jagung dia harus bayar 3 juta rupiah. Nah itu alhamdulillah Bapak Ibu, Perdes itu membuat tidak ada lagi masyarakat peternak yang melepas ternaknya saat mereka musim tanam. Itu contoh Perdes. Ada di tempat lain, ada di Bapak Ibu sekalian. Kalau dari saya di Kabupaten Parigi Motong, karena kebetulan saya sarjana kesehatan masyarakat, jadi sebelum di sini itu saya ada pegang program sanitasi atau laboratorium masyarakat. Jadi di Kabupaten Parigi Motong itu ada satu desa itu yang membuat perdes supaya bagaimana masyarakatnya ini bisa memiliki jamban. Jadi aturan perdesnya itu apabila warganya tidak membuat jamban keluarga dalam hal ini mereka tidak minta harus yang mahal, tapi memang yang layak digunakan yang sehat. Seperti itu, apabila masyarakat tidak membuat jamban, maka dalam perdes itu diatur bahwa segala urusan di desa itu tidak akan diurus gitu. Mereka misalnya butuh sesuatu apa, urusan ini itu tidak dilayani. Jadi mereka harus buat WC dulu gitu. Itu persyaratannya seperti itu dan berhasil. Jadi akhirnya desa ini bisa menjadi desa ODF atau Open Defecation Free, jadi desa yang stop dari buang air besar sembarangan dengan aturan perdes tersebut. Ya, kita beri aplaus luar biasa. Nanti urusan penyelesaiannya Bapak Ibu bisa koordinasi dengan camat. Karena duta digital tidak hanya berkoordinasi dengan desa, tetapi juga berkoordinasi dengan camat dan bupati yang diwakili oleh DPR. Kemudian Bapak Ibu sekalian, waktu kita masih berapa menit? PJMDes, RKPDes, ya. Kemudian APBDes, laporan pertanggungjawaban APBDes. Jadi itu bersifat rutin, tetapi kalau Musdes yang bersifat inisiatif itu datangnya dari masyarakat dan BPD. BPD yang mengusulkan misalkan tentang perdes, biasanya ada perdes yang diarahkan untuk pungutan, biasa BPD itu untuk pungutan di desa. Jadi apabila dianggap urgent benar Bapak Ibu sekalian, segera ditindaklanjuti. Misalnya ada persoalan
pasar desa, masalah sampah di pasar desa, timbang menunggu BPD bersama kepala desa untuk memutuskan, karena urgen masyarakat meminta kepada kepala desa dibuatlah peraturan kepala desa. Kemudian peraturan bersama desa menjadi perantara informasi rencana kerja kegiatan pemerintah daerah yang dimasukkan ke desa serta mengusulkan program kegiatan yang tertuang dalam daftar usulan rencana kerja pemerintah desa agar diakomodasi oleh pemerintah daerah melalui Musrenbang dan Musrembang Kabupaten. Kalau sudah seperti ini, Bapak ingin menyelesaikan penggunaan desa untuk desa cerdas. Penggunaan kurangi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini model penggunaan kita coba. Ini tidak mau kalau jadi patriot desa, jadi pahlawan desa. Jadi sebenarnya duta digital itu bagaimana mereka kemudian melihat desa itu, dilihat dulu potensinya apa. Kalau memang itu penghasil kopi misalnya, jadi viralkan kopi. Kalau penghasil jagung karena pemasarannya yang susah, yang sulit, orang luar seperti saran dari Kaisar tadi, susu keren, itu susu kece, itu bisa daya dijual dengan model digitalisasi. Orang desa sekarang membeli Shopee, siapa yang bicara Shopee tadi, Pak Tua Kelas, ya. Orang desa juga berjualan di Shopee. Betul. Menjual tanaman di Shopee. Kenapa tidak BUMDes menjual hasil bumi desa? Seperti yang disarankan oleh kelompok dua ada BUMDes tadi ya? Iya. Makanya tadi banding di kelompok kenapa ya? Jadi ketimbang punya peluang hama dan cuaca lebih baik jual produknya melalui BUMDes. Persoalan di desa ini sudah dilakukan. Nanti Bapak Ibu ketemu di modul 3 tentang pilar-pilar desa cerdas. Ya, apa yang sudah dilakukan di desa mesti menyentuh kepada pilar desa cerdas. Itu kerjanya duta digital. Buat yang pertama ini, masyarakat cerdas itu berarti ada anggaran untuk PAUD. Di sini ya terlalu kecil. Ada banyak contoh Bapak Ibu sekalian yang bisa direplikasi. Seperti di desa kepulauan, karena sulitnya masyarakat, keterjangkauannya dengan pemerintah desa yang sulit, dibuat aplikasi. Masyarakat tinggal mengetik smartphone-nya, kemudian surat terprint di kantor desa. Jadi ada banyak yang Bapak Ibu bisa usulkan, tergantung dari apa yang Bapak lakukan di ruang komunitas. Nanti Bapak Ibu, apa yang sudah disajikan disampaikan oleh Pak Budi bisa dilaksanakan, dan kemudian akan muncul ide-ide kreatif dari desa. Karena ada contoh yang baik ada saya punya videonya, itu contoh yang baik
pemuda desa bagaimana menjamin bahwa desa wisata itu berlangsung dengan baik. Jadi dia membuat rumah-rumah masyarakat menjadi hotel. Homestay. Jadi namanya homestay. Kayak di luar. Jadi semua masyarakat desa itu secara bergiliran dan wajib menyediakan satu kamar di rumah itu. Jadi mereka menjadi manajernya. Tapi ada yang lebih aneh. Mereka mencoba untuk melakukan penurunan jumlah wisata yang datang, tetapi dengan benefit yang didapat oleh desa itu meningkat. Dia tidak mau warga yang datang itu hanya sehari, maka dibuat di desa itu studi cara menanam padi. Jadi dia tinggal lebih dari 1 hari. Wisata. Jadi di Semarang itu hanya menanam padi saja. Orang Jakarta berdatangan untuk menanam padi. Jadi konsep-konsep seperti itu Bapak Ibu sekalian bisa direplikasi di tingkat desa. Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu hari ini Bapak Ibu sekalian. Jadi